Allah itu Rabb semesta alam. Coba dibaca di dalam Al-Quran, coba diteliti kembali. Organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita saja terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dijelaskan oleh Nabi SAW 15 abad yang lalu. Fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa asdaqul hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah wal akhwat, ajanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat al-afiyah, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Usul As-Salasah. Mengenal Allah, caranya gimana Ustaz? Caranya dengan al-qalbu, ma'rifatun tastalzimu qabul ma syara'ahu wal izan wal inqiyad lahu wa tahkim syariatihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah dengan hati, mengenal Allah yang mengkonsekuensikan, menerima seluruh syariatnya, tunduk serta patuh terhadap hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak dilihat. Tidak dilihat, tapi wajib kita imani. Beriman dengan hati yang mengkonsekuensikan menerima. Menerima apa? Menerima seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ditolak. Syariat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditolak. Syariat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak ya. Di antaranya apa? Kemarin ada Idul Kurban, mau menyembelih hewan sembelihan. Nah, itu syariat Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh dihalang-halangi. Orang mau kurban kok dihalang-halangi. Alasannya apa? Macam-macam. Kotor lah, bau lah, dan sebagainya. Yang mana orang-orang yang berusaha menghalang-halangi syariat Allah Subhanahu wa taala yang besar, dampaknya buruk. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukuman kontan di dunia, atau Allah Subhanahu wa taala akan tangguhkan nanti di akhirat. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Begitu juga azan, subhanallah, azan berkumandang di mana-mana. Tidak boleh dilarang-larang. Alasannya apa? Mengganggu orang. Pakai suara dalam saja. Gimana orang mau dengar? Tujuan azan itu memanggil orang untuk datang ke masjid, kan begitu. Dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang menghalang-halangi syariat Allah Subhanahu wa taala dampaknya besar. Bisa dibayar kontan langsung di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa juga ditangguhkan nanti di akhirat. Wal iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala juga bisa dengan nazar, melihat. Kalau tadi dengan hati ya, menerima. Yang kedua bisa dengan melihat. Melihat apa Ustaz? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah ada dua. Yang pertama ayat kauniyah. Yang kedua ayat syar'iyah. Ayat kauniyah itu apa? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan makhluknya.
Kita melihat ada gunung, ada langit, ada bumi, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan semua itu ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian juga terdapat tanda kebesaran Allah. Apakah kalian tidak memperhatikannya? Lihat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata manusia menghadap ke depan. Nggak ada manusia yang matanya samping ya. Wah, cacat berarti. Kan begitu. Lihat hidungnya, lubangnya ke bawah. Nggak ada manusia yang lubangnya ke atas. Kalau dia hujan-hujannya nampung air tuh. Subhanallah, ini menunjukkan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan penciptaan yang sempurna. Masya Allah. Begitu juga ketika kita melihat ke dalam tubuh kita, organ-organ yang ada dalam tubuh, semuanya bekerja secara sistematis, secara harmonis, tidak saling berbenturan. Kalau ada orang sakit, berarti ada organ tubuhnya yang tidak harmonis. Pertanyaannya, siapa yang mengatur seluruh organ tubuh kita sehingga bekerja selaras, harmonis? Ada seorang dokter yang beliau spesialis tentang sel. Kalau dulu saya pernah ngobrol sama orang itu habis kajian subuh, ngobrol nanya tentang organ, tentang sel. Masya Allah, antum dokter Pak? Iya. Dan ternyata mantan kepala rumah sakit. Sudah tua orangnya, sudah tua. Bercerita tentang masalah sel. Saya punya teman dahulu katanya yang dia sedang meneliti sel. Semuanya organ tubuh di dalam manusia itu, dalam tubuh manusia ini ada yang mengatur, Ustaz. Iya betul Pak. Dan ternyata peneliti tersebut berkesimpulan ada inti sel yang memerintahkan seluruh organ tubuh. Ada inti sel yang memerintahkan seluruh organ tubuh untuk bekerja secara harmonis, secara selaras. Cuma sekarang dia bingung, penelitiannya berhenti ketika ada pertanyaan, siapa yang memerintah inti sel itu? Siapa yang memerintah inti sel itu? Sampai dia bingung bertanya kepada mantan kepala rumah sakit tadi, dokter yang tadi ya. Kemudian karena dia muslim mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan. Karena yang meneliti itu orang non Islam ya, non Islam. Sehingga dia berpikir, nggak nyampe otaknya dia. Siapa Allah itu? Allah itu Rabb semesta alam. Allah itu pencipta alam semesta. Coba dibaca di dalam Al-Quran, coba diteliti kembali. Tapi saya tidak tahu apakah peneliti itu masuk Islam atau tidak. Intinya dari kisah tersebut kita bisa ambil pelajaran Pak, bahwasanya organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita saja terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai penciptaan manusia di dalam rahim, dari bertemunya sel sperma, kemudian bertemu dengan sel ovum, sel telur, kemudian dia terjadi pembuahan, kemudian membentuk zigot, membentuk dari alaqah, kemudian berubah menjadi mudghatan dan seterusnya. Itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dijelaskan oleh Nabi SAW 15 abad yang lalu. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang penciptaan manusia di dalam rahim. Padahal Nabi nggak bisa baca, Nabi nggak bisa menulis, tapi bisa menjelaskan proses penciptaan manusia dalam rahim. Gimana ceritanya? Ini sesuatu yang gaib. Zaman dulu nggak ada USG 4 dimensi Pak. Kan begitu, 2 dimensi aja nggak ada ya. Apalagi 4 dimensi, nggak bisa menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dalam rahim. Tapi Nabi SAW mampu, bisa. Dari mana? Min Rabbil Izzati wal Jalalah, dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan informasi tentang hal itu. Wa fi anfusikum, pada diri kita sendiri pun terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita melihat gunung-gunung, lautan, pohon-pohon dan sebagainya, semuanya ini pasti ada yang menciptakan.
Dengan melihat ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah berupa makhluknya, kita bisa mengetahui, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua itu. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang namanya menciptakan, menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini pohon tadinya nggak ada nih, Allah Subhanahu wa taala ciptakan pohon itu, kemudian menjadi ada. Pohon itu dari mana? Dari biji-bijian di dalam tanah, yang kita tidak tahu di dalam tanah itu terdapat biji-bijian apa saja, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Pohon yang kita tidak tanam sekalipun juga tiba-tiba tumbuh, kan begitu. Kalau misalnya kita memiliki tanaman di dalam pot, biasanya di sekitar pot ada apa? Rumput-rumputan, kan? Kita menanam rumput itu tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan itu. Dari mana? Dari biji-bijian yang ada dalam tanah. Berapa jumlahnya biji-bijian apa saja di dalam tanah tersebut? Kapan dia akan tumbuh? Berapa umurnya? Berapa hari umurnya? Berapa lama umurnya? Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kita memiliki Rabb yang Maha tahu segala sesuatu. Yang kedua, mengenal Allah dengan ayat-ayat syar'iyah. Maksudnya gimana? Mengenal Allah dengan ayat-ayat syar'iyah, dengan diutusnya para nabi dan rasul. Dengan diutusnya para nabi dan rasul, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Qur'an, kitabullah, kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul, kita bisa mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan, meyakini dengan hati, dan dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berapa? Ada dua. Tadi apa? Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah berupa apa? Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat syar'iyah berupa apa? Berupa diutusnya para nabi dan rasul dan diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.